Di dunia gelap, anak-anak nggak selalu dibesarkan dengan kasih sayang. Sebagian dibentuk oleh rasa sakit, sebagian dilatih dengan disiplin, dan sebagian lagi dijadikan senjatong. Di balik panggung balet, di balik gerakan yang indah, tersembunyi latihan mematikan. Setiap langkah adalah teknik bertahan hidup, setiap putaran adalah persiapan membunuh. Dan ketika masa lalu datang menagih darah, seorang wanita akan bangkit. Bukan untuk lari, bukan untuk memohon, tapi untuk membalas semuanya. Inilah kisah dari semesta John Wick dalam film Ballerina. Anak kecil cewek yang masih SD 1 ini namanya Eve. Dia nih hidup dan tinggal berdua sama ayahnya doang. Sebenarnya Eve punya seorang kakak, tapi dia terpisah dari kakaknya. Eve bercita-cita pengen jadi seorang balerina, penari balet yang handal. Si ayah ngedukung Eve banget tuh buat kejar cita-citanya jadi balerina. Si ayah sampai kasih pajangan balerina supaya bisa jadi motivasi dan kenang-kenangan buat Eve. Suatu malam, rumah mereka yang terletak di sebuah pulau itu tiba-tiba diserang sama suatu komplotan. Padahal rumah si ayah itu udah dijagain sama beberapa penjaga. Tapi komplotan itu berhasil mengepung dan masuk ke rumahnya si ayah nih. Pas sadar rumahnya dikepung sama komplotan berbahaya, si ayah langsung siap siaga buat ngehajar orang-orang komplotan itu. Dia hajar pakai tangan kosong nih. Belum sempet nyiapin senjatong kan soalnya. Gak lupa si ayah juga nyamperin dan berusaha ngamanin anaknya nih, si Eve. Mana masih bocil kan, cuma bisa ketakutan aja. Si ayah langsung ajak Eve buat diem-diem kabur dari rumah itu. Tapi komplotan berbahaya itu juga udah keburu banyak yang masuk. Jadi si ayah harus ngelawan satu persatu dulu tuh. Dan yang metong langsung dia ambil senjatongnya buat ngelawan yang lain. Tapi lama-kelamaan komplotan berbahaya itu makin banyak yang masuk ke dalam rumahnya. Jadi kewalahan juga kan nih ngelawannya. Eve cuma bisa ngumpet di balik lemari buku. Karena itu yang emang disuruh sama si ayah kalau lagi ada kerusuhan. Abis itu datanglah pemimpin dari komplotan itu. Dia adalah seorang kanselir. Kanselir itu kepala pemerintahan yang setara dengan Perdana Menteri. Pak Kanselir bilang kalau dia sebelumnya udah menyambut dan memberikan semua hal buat si ayah sebagai orang dari luar. Tapi Pak Kanselir ngerasa si ayah kelewatan sampai mengambil hak yang bukan punyanya. Bahkan istri si ayah metong karena pelanggaran yang dilakuin sama si ayah. Jadi Pak Kanselir pengen merebut Eve, anaknya si ayah. Did you think that you could just walk away? Hmm? Where is she? Saat itu juga Pak Kanselir langsung kasih pilihan ke si ayah. Mau bikin metong diri sendiri atau bikin metong Pak Kanselir, tapi nanti Eve juga bakal metong. Tadinya si ayah udah pengen bikin metong diri sendiri. Tapi si Eve malah teriak dan jadinya ricu dah tuh situasi. Si ayah langsung pakai senjatongnya buat bikin komplotan Pak Kanselir metong. Si ayah sempat hampir metong di situ. Tapi tiba-tiba komplotan yang nyerang si ayah itu malah duluan metong karena ditembak sama si Eve. Eve nekat pakai senjatong yang dia lihat di lantai buat bantuin ayahnya. Gak pakai lama, si ayah langsung pasang alat duar di rumah itu biar mereka berdua bisa kabur dan gak dikejar-kejar sama komplotan Pak Kanselir. Tapi tiba-tiba pas mau keluar dari rumah itu, si ayah malah kena tembak dong di badannya. Dia langsung kesakitan dan terseok-seok tuh mau lanjutin jalan keluar. Dan gak lama setelah itu, rumah si ayah udah duar, lenyap, tak tersisa. Tapi Pak Kanselir udah duluan kabur dari situ. Jadi dia nggak metong tuh. Sedangkan si ayah sama Eve juga lagi berusaha buat kabur pakai kapal. Tapi si ayah udah nggak kuat lagi buat jalan dan berdiri. Dia udah lemes mau metong. Dan saat itu juga si ayah beneran langsung metong. Eve yang sendirian di situ cuma bisa nangis. Dia nggak tahu mau ngapain nih ditinggal meninggoy sama ayahnya. Hari itu pas lagi bersedih sendirian di kantor polisi, Eve disamperin sama bapak-bapak bernama Winston. Winston bilang kalau ayahnya Eve itu orang baik dan Winston mau bawa Eve ke tempat keluarga ayahnya. Jadi Eve sebagai anak yang polos ngikut-ngikut aja dah tuh. Pas udah diajak ke tempat itu sama Winston, Eve langsung dikenalin juga sama The Director. Pemimpin keluarga sebenarnya adalah organisasi kriminal, bukan keluarga sedarah. Eve sebagai anak polos masih nggak tahu apa-apa kan tuh. Pas ketemu sama The Director, Eve langsung fokus denger apa aja yang dibilang sama The Director. The Director ini kita panggil aja Bu Ketu. Bu Ketu mencoba meyakinkan Eve banget kalau Eve bakal nyaman tinggal bareng keluarga barunya. Eve bakal menjadi orang yang kuat.
Pas selesai dari situ, If langsung jadi lebih pede kalau dia udah jadi bagian dari keluarga organisasi kriminal bernama Ruska Roma. It shows my path is not here. With the Ruska Roma. Very well. If 12 tahun kemudian, If dilatih balet habis-habisan sama Bu Ketu. Tanpa dikasih ampun, If latihan sampai luka-luka tuh. If yang udah gede ini diperanin sama Ana de Armas. Tapi If juga emang gak gampang nyerah orangnya. Dia selalu mau berusaha keras dan ambisius. Untuk hari ini, latihan balet dia sama Bu Ketu udah cukup. Di asrama teater balet itu, If punya temen nih, dia namanya Tatiana. Di depan Tatiana, If nunjukin luka-luka di kaki dia yang ngeri banget. Tatiana aja sampai bingung kenapa If harus maksa berlatih balet sampai segitunya. Selain latihan balet, If juga giat latihan bela diri nih. Karena dia juga mempersiapkan diri buat segala kejahatan yang mungkin datang ke hidupnya. Bahkan If sampai latihan nembak. Namanya juga udah tergabung ke organisasi kriminal Ruska Roma kan. Organisasi kriminal berbahaya nih. Semua kegiatan yang bikin dirinya tambah kuat dan tahan banting, If lakuin dengan serius dan sepenuh hati. Dia nggak setengah-setengah buat maksimalin semuanya. Tiap hari nggak ada kosong ke kegiatan seputar latihan balet, bela diri, dan nembak. Sampai pernah suatu waktu, If gagal dan kalah pas latihan bela diri. Pelatih dia bernama Nogi langsung manas-manasin If supaya mau bangkit dan gak kalah terus. You will always be smaller and at a disadvantage. He is beating you because you are allowing him to define the terms of the contest. You want to win? Walaupun lengah, tapi If terus mau berusaha buat bangkit dan menang. Kata-kata dari Nogi jadi motivasinya buat terus mau tambah kuat. Sejak saat itu, If makin jago latihan apapun. Bela diri, nembak, balet, semuanya makin lama makin dia kuasain. Dia nggak main-main sama perkembangan dirinya. Suatu hari, If kaget pas ngeliat ranjangnya Tatiana udah dirapihin. Itu artinya Tatiana udah nggak di Ruska Roma lagi. If langsung protes ke Bu Ketu sama Nogi. Kata Bu Ketu, Tatiana itu di dalam dirinya cuma ada kesedihan. Gak ada kemarahan dan balas dendam kayak If yang punya naluri buat bikin orang metong. Jadi Tatiana gak memenuhi standar buat lanjut di Ruska Roma. If kecewa banget tuh karena Tatiana teman dia paling dekat. Gak lama habis itu Bu Ketu langsung cemplungin If ke tahap latihan yang paling akhir buat menentukan apakah If bisa buat ngejalanin misi atau enggak nantinya. Di tahap akhir ini bener-bener gila karena If bakal disuruh buat bikin orang metong beneran. Saat itu juga di depan If udah ada mantan anggota Ruska Roma. Dan di sini pilihannya cuma dua, antara ditembak metong atau nembak. Mereka berdua bakal buru-buruan nih cepet-cepetan. Gak lama kemudian akhirnya If yang nembak orang random itu duluan. If langsung teringat masa kecilnya nih pas dia nembak orang yang ngelawan ayahnya. Sekarang orang random yang ada di depan dia udah metong. Malamnya If ngeliat teman-temannya banyak beramai-ramai pada ngomongin sesuatu karena habis melihat seseorang. If jadi kepo kan tuh dia ikutan keluar kamar asrama. Ternyata orang yang datang ke tempat itu adalah John Wick, si abang-abang legend yang jago banget berantem dan seorang pembunuh bayaran ternama. Dalam hatinya, If langsung menggebu-gebu tuh. Dia pengen banget bisa kayak John Wick. Saking penasarannya, If sampai nguping apa yang dibicarain dan dilakuin sama John Wick dan Bu Ketu. Ternyata John Wick lagi proses putus kontrak sama Bu Ketu dan John Wick gak bisa balik lagi ke markas. Sebelum John Wick keluar dari markas itu, If sempat nyapa John Wick. Dia juga nanya gimana caranya supaya dia bisa keluar dari markas dan ngejalanin misi bikin orang metong. If pengen banget bisa mulai beraksi. Dia ngerasa terkurung di dalam markas Ruska Roma itu. John Wick cuma bilang kalau If bisa pergi keluar kapanpun. Pilihannya ada di tangan If sendiri. Habis itu John Wick langsung pergi keluar. Besoknya If udah dapat kontrak pertama dari Nogi nih. Kepercayaan pemberian kontrak buat If itu berdasar dari Bu Ketu juga. Dan di misi pertama ini If ditugasin buat melindungi perempuan bernama Katla. Bapaknya Katla yang bernama Il Seong adalah klien utama Ruska Roma. Il Seong khawatir pesaing dia bakal menculik anaknya, yaitu si Katla. Makanya If ditugasin buat melindungi Katla. If langsung dikasih tahu Nogi strategi dan apa aja yang harus dilakuin. Malamnya If langsung menjalankan misinya. Dia udah di tempat dugem buat melindungi Katla nih. Dia udah ngeliat Katla yang lagi asik-asik joget sama orang lain. Beberapa menit kemudian If ngeliat Katla lagi disamperin sama Om-Om. If langsung curiga kan tuh kalau itu ancaman buat Katla. Dan saat itu juga If langsung samperin komplotan Om-Om itu. Pas udah di bawah, If langsung ribut sama komplotan Om-Om yang mau nyulik Katla.
If harus bisa ngelindungin Katla nih, karena ini misi pertamanya, dia nggak boleh gagal. If sendirian doang dan cuma berbekal beberapa senjetong, tapi dia udah harus ngelawan komplotan beberapa orang itu. Untungnya If udah terlatih nih, jadi dia emang jago banget ngelawan orang-orang itu. Jadi dia hantam terus tuh satu persatu sampai pada nggak bisa ngelawan lagi. Sampai akhirnya sekarang If harus berhadapan sama om-om yang mau nyulik Katla tuh. If bener-bener nggak takut, dia berani banget. Padahal tuh om-om sangar juga. Walaupun sempat terpental-pental, tapi If nggak gampang nyerah. Dia lanjut ngehantam om-om itu. Dia harus nyelamatin Katla dan selesain misinya. Dan akhirnya If bisa bikin om-om itu kesakitan nggak bisa berkutik lagi. If bener-bener ganas banget nih, udah nggak kasih ampun. Habis om-om itu tepar, If langsung ngamanin si Katla. Dan dengan ini artinya dia udah berhasil menyelesaikan misi pertamanya. Gila, keren banget nih si If. Sejak saat itu punggung If langsung ditato. Itu adalah tanda kalau If resmi menjadi anggota Ruska Roma yang sesungguhnya dan siap buat menjalankan misi-misi selanjutnya. Bu Ketu percaya banget sekarang sama If. 2 bulan kemudian If udah jadi assassin alias pembunuh bayaran yang handal. Dia selalu melakukan misi dan aksinya sampai tuntas dan selesai. Dia makin jago. Setelah melakukan misinya, If selalu dapat bayaran yang makin besar. Dia udah nggak perlu diraguin lagi. Tapi malam itu pas dia baru aja nyelesain misinya dan mau pulang, tiba-tiba If dihantam lagi tuh sama komplotan yang jadi target dia. Mana dia lagi di dalam mobil kan, jadi mau nggak mau harus dia lawan tuh orang yang ngehantam dia. Walaupun sempat kena serang, tapi If nggak gentar nih. Dia lawan terus orang itu sampai dia harus menang. Dia nggak takut sama sekali sendirian ngelawan cowok. Sampai akhirnya If lagi-lagi menang ngelawan sisa-sisa orang dari targetnya itu. Emang jago banget nih si If. Cewek jamet kagak ada lawan. Tapi pas mau pergi dari situ, If nggak sengaja lihat bekas luka di tangannya orang itu. Bekas luka di tangan orang itu mirip sama orang-orang yang nyerang ayahnya pas kecil. Dia jadi teringat nih, jangan-jangan orang itu ada hubungannya sama pakan selir lagi. Dia langsung penasaran banget kan tuh. Akhirnya If bawa potongan dari orang itu buat nunjukin bekas luka orang itu ke Bu Ketu. If langsung ngotot ke Bu Ketu kalau bekas luka itu adalah tanda adanya suatu komunitas yang dulu sempat bikin ayahnya metong. Tapi Bu Ketu bilang kalau dia nggak mau kasih tahu apa-apa tentang komunitas itu ke If karena komunitas itu sangat berbahaya dan nggak punya aturan dan nggak punya belas kasih ampun. If dengar itu dari Bu Ketu nggak terima kan tuh, dia kecewa dan heran kenapa Bu Ketu kok begitu. Sampai-sampai If diwanti-wanti nggak boleh cari tahu dan apalagi menyerang komunitas itu. You will not find them, and hunting for them will only bring chaos. I'm ordering you. Do not pursue this. Do I make myself clear? Karena ngerasa Bu Ketu nggak bisa memuaskan hati dan pikirannya, jadi If ketemuan sama Winston nih di Hotel Continental, tempat dimana para anggota Ruska Roma nggak boleh bikin orang metong di hotel itu. Di sini If mau tanya-tanya Winston seputar komunitas itu. Dia penasaran banget nih. Dia maksa Winston harus kasih tahu apapun yang diketahui tentang komunitas yang bikin ayahnya metong. Akhirnya saat itu juga Winston kasih tahu kalau sebenarnya mereka bukan komunitas, tapi sekte yang suka bikin orang metong demi kesenangan. Kills not just for business, but for sport. While we live among so-called polite society, they do not. If sempat nanya di mana dia bisa menemukan sekte itu. Tapi Winston bilang sekte itu belum diketahui markas utamanya di mana. Tapi beberapa dari mereka sering nginep di Hotel Continental. Jadi Ruska Roma sering mengawasi. Habis itu Winston juga langsung tanya kenalannya di Hotel Continental Kota Praha tentang orang sekte itu yang lagi nginep di Hotel Continental Kota Praha. Dia mau kasih informasi itu ke If nih. Baik juga Winston mau bantuin ya. Gak pakai lama, malam itu juga If langsung ke Hotel Continental Kota Praha. Dia mau nginep di situ sekalian memantau salah satu orang dari sekte yang lagi cari tahu lebih dalam. If pesen kamar 314, persis di samping orang bernama Daniel yang merupakan bagian dari sekte itu. Tapi baru juga di hotel itu beberapa menit, If langsung nyelonong masuk diam-diam ke kamarnya Daniel nih. Orang dari sekte yang lagi dia cari tahu. Dia siap siaga bawa senjetong buat bikin ancaman
buat Daniel. Tapi di situ Eve malah lihat ada anak kecil cewek yang ngaku anaknya Daniel. Duh, dia jadi nggak tega dan dilematis kan tuh. Soalnya situasi itu persis kayak dia kecil dulu. Niat mau bikin metong Daniel jadi tertahan di dalam dirinya tuh. Udah gitu tiba-tiba juga Daniel di belakang Eve udah nodong senjetong buat ngancem Eve. Eve jadi mencoba tenang dulu kan nih, karena dia nggak mau bikin metong Daniel di depan anaknya. Daniel langsung melindungi anaknya. Di situ Eve ngomong kalau dia cuma pengen tahu soal sekte yang diikutin Daniel karena dulu ada yang bikin metong ayahnya. Tapi ternyata di luar dan di dalam hotel itu udah ada beberapa anggota dari sekte yang sama kayak Daniel. Tapi orang-orang itu sebenarnya nggak pengen ngincer Eve, justru mereka pengen ngincer Daniel dan nyulik anaknya Daniel. Nggak lama kemudian tiba-tiba beberapa orang sekte itu udah masuk ke kamar hotelnya Daniel dan pengen bikin metong Daniel sama Eve nih. Mereka pengen nyulik anaknya Daniel. Eve yang seharusnya nggak ikut campur malah jadi ikut-ikutan kan nih. Tapi untungnya karena Daniel jago dan udah banyak persiapan, jadi dia bisa kabur keluar tuh. Tapi di luar nanti dia bakal dikepung juga. Sedangkan Eve yang lagi ribut sama salah satu orang dari sekte itu langsung ganas buat bikin orang itu nggak berdaya. Abis itu dia langsung ninggalin dan siap-siap buat keluar kamar. Dia mau ikutin Daniel. Pas ketemu di dalam lift, Daniel bilang ke Eve kalau dia pengen ngejauhin anaknya dari sekte itu, tapi nggak bisa. Makanya anak Daniel terancam. Di situ juga Daniel minta tolong Eve buat jagain anaknya. Dan nanti Daniel bakal kasih tahu di mana Eve bisa nemuin markas sekte itu. Wah, jadi kerja sama nih mereka. Help me protect her. I'll tell you where to find her. Please? Mau nggak mau demi bisa tahu Eve mau deh kerjasama dengan Daniel. Tapi sayangnya pas Daniel lagi nyerang orang dari sekte itu, tiba-tiba Daniel kena tembak dan dia langsung gak berdaya di tempat. Eve sama Ella yang ngeliat itu dari arah seberang langsung shock. Ella ngejerit nangis. Dan saat itu juga Eve diserang sama orang lain dari sekte itu. Dia sampai pingsan dan kelayangan tuh. Dan saat itu juga mereka yang dari sekte itu langsung bawa pergi si Ella. Duh, kok jadi gini ya? Eve masih belum sadar banget tuh dia masih kelayangan. Gak lama setelah itu, anggota sekte itu langsung laporan ke Pak Kanselir kalau mereka udah dapetin Ella. Dan anggota sekte yang bernama Lena itu juga laporan kalau ada cewek lain di situ. Tapi mereka pada belum tahu nih kalau cewek itu adalah Eve yang dulu ayahnya dibikin metong sama sekte itu. Sedangkan Eve langsung disuruh check out dari hotel karena dia nggak bikin metong. Siapapun kan di hotel Continental. Jadi Eve masih aman dan masih dibiarkan hidup nih. Abis dari situ Eve langsung ke tempat jual beli senjetong. Dia pengen pakai senjetong yang bagus buat berburu orang-orang sekte yang dia pengen cari tahu nih. Dia bener-bener persiapan banget karena yang ada di dalam dirinya balas dendam. Tapi tiba-tiba ada yang nyerang tempat jual beli senjetong itu. Kayaknya orang dari sekte itu tuh. Mereka langsung tahu ya kalau Eve lagi di situ. Eve langsung lawan orang-orang itu dan berusaha buat kabur nih. Gila, nggak ada henti-hentinya si Eve dikepung dan ribut sama banyak orang. Sementara si penjual senjatong kabur ke arah lain sambil ngelawan-lawan juga. Eve bener-bener ganas banget di situ. Dia nggak kasih ampun bikin metong siapapun orangnya. Dia nggak main-main sama sekali. Abis bikin metong banyak orang, Eve langsung coba ke dalam lagi sambil hati-hati. Pas udah di dalam lagi, Eve sama si penjual senjatong itu ngeliat kalau orang-orang yang nyerang mereka ada bekas luka ciri khas sekte yang diincer sama Eve. Wah, bener kan tuh? Orang sekte itu mulai ngincer Eve. Karena benci, jadinya si penjual senjatong langsung kasih tahu ke Eve soal sekte itu. Si penjual senjatong bilang kalau markas sekte itu nggak pernah ada yang tahu pasti karena orang yang mencari biasanya langsung hilang. Tapi ada yang bilang kalau sekte itu bermarkas di pegunungan yang jauh dan terpencil. However, whispers suggest they've been known together somewhere in these peaks, deep in the mountains past Abassi and Feldkirk. So much. Saat itu juga Eve langsung berterima kasih sama si penjual senjetong. Dan dia minta pinjam mobilnya si penjual senjetong buat berangkat ke daerah pegunungan itu. Eve benar-benar berangkat sendirian tuh. Dari perjalanan malam, Eve sampai pagi-pagi juga masih di jalan. Dia menempuh perjalanan jauh itu sendirian demi tahu itu sekte kayak gimana dan kenapa mereka dulu bikin ayahnya metong. Dia mau balas dendam. Pas lagi di perjalanan, tiba-tiba Eve ditelepon sama Bu Ketu. Bu Ketu marah-marah lah di situ karena dia tahu Eve nekat samperin markas sekte itu. Tapi Eve kayak bodoh amat dan gak peduli gitu sama Bu Ketu. Karena Eve cuma pengen balas dendam dan cari tahu lebih dalam soal sekte itu. Pas udah sampai di wilayah pegunungan itu, Eve ngeliat ada toko barang hiasan gitu. Dan dia lihat ada hiasan balerina.
persis sama kayak hadiah yang dia dapat dari ayahnya dulu. Dia jadi makin penasaran kan nih, sekaligus mengingat-ingat dulu ayahnya kasih itu juga ke dia. Pas Eve lagi mau coba santai dulu pesan kopi, tiba-tiba ada cowok yang masuk ke situ tapi tatapannya mencurigakan banget ke Eve. Mereka kayak saling tahu nih kalau masing-masing dari mereka ini berbahaya. Bukan cuma cowok itu, tapi warga-warga pengunjung kafe itu juga terlihat mencurigakan kayak mau mengepung Eve gitu. Dan bener aja dong, tiba-tiba cowok itu keluarin senjatong dan mencoba mau bikin Eve metong. Untungnya Eve juga udah persiapan nih, jadi dia selalu siap siaga. Mereka saling adu tembak. Tapi untungnya setelah ribut-ribut berdua itu, Eve bisa kalahin si cowok itu. Dia tembak tuh cowok sampai metong. Gila emang, Eve ini udah terlatih dan jago banget ya. Tapi bukan cuma cowok itu, koki di kafe itu juga mau bikin Eve metong. Eve tadinya nggak mau nyakitin siapa-siapa lagi, tapi karena diserang, jadi dia serang baliklah orang itu. Eve harus bisa selamat dan melindungi diri sendiri. Sampai akhirnya Eve bisa bikin orang itu terkurung di dalam ruangan. Eve tuh cuma pengen tahu soal sekte yang dia incar, tapi malah jadi harus berurusan sama banyak orang nih. Malah bukan cuma itu, warga-warga sekitar di luar kafe itu juga pada siapin senjatong buat bikin Eve metong. Wah gila, kok kayak begini banget ya orang-orang di wilayah pegunungan situ. Eve jadi makin harus siap siaga nih. Pas orang-orang itu pada masuk buat ngincer Eve langsung ganas satset bikin orang-orang itu metong satu persatu. Gokil emang Eve ini selain jago ribut juga jago berstrategi satset. Pas lagi kabur keluar dan mau cari perlindungan di tempat lain, Eve malah ketahuan sama salah satu warga situ juga tuh. Dan si warga situ langsung laporan ke Pak Kanselir. Wah ternyata warga pegunungan situ emang udah manut banget sama Pak Kanselir ya. The outsider has not been contained. Engage full protocols. Saat itu juga di area luar, Eve langsung dikepung sama para warga. Dia langsung siap siaga dan kabur kan tuh. Eve mulai beraksi dan berstrategi lagi nih. Eve bener-bener gak ada capeknya nih ribut sama banyak warga di situ. Dia lawan terus satu persatu, tapi kali ini dia cukup lengah. Eve terseok-seok dan udah dikepung sama banyak warga. Di situ ada Lena, si anggota sekte yang ngeliat tato di punggung Eve. Dia jadi tahu nih kalau Eve itu dari Ruska Roma. Dan saat itu juga dia langsung bikin Eve pingsan. Pas bangun dari pingsannya, Eve udah ditahan di kursi. Dia diinterogasi sama orang-orang dari sekte itu. Dan sebenarnya di situ ada Pak Kanselir yang menginterogasi Eve. Tapi mereka berdua saling lupa muka satu sama lain nih. Karena waktu itu Eve masih kecil kan. Di situ Eve bilang kalau dia pengen balas dendam sama orang yang dulu bikin ayahnya metong pas dia kecil dan pengen ngerebut dia. Pas Eve bilang gitu, Pak Kanselir baru nyadar nih dia yang dulu bikin ayahnya Eve metong dan ternyata Eve adalah anak yang dulu dia incar. Abis itu di belakang, Pak Kanselir langsung bilang ke Lena kalau Eve adalah adiknya Lena karena mereka satu bapak dan ibu. Wah gila, ternyata Lena itu kakak yang terpisah dari Eve sejak kecil dong. Lena langsung shock pas denger itu. Belum lagi tiba-tiba Eve juga lagi ribut nih sama anggota sekte itu. Dia pengen kabur dari situ. Dan pas lagi ribut-ribut itu, Lena malah bantuin Eve tuh biar Eve selamat dan masih hidup. Abis itu Lena langsung kejar Eve yang kabur keluar. Pas udah berduaan, Lena langsung belak-belakan bilang kalau mereka berdua adalah kakak adik. Lena nggak nyangka kalau Eve masih hidup. Tapi Eve bilang kalau Lena berbeda dengan dia. Di Ruska Roma, Eve dikasih pilihan. Sedangkan di sekte itu, Lena harus selalu jadi assassin. Cekcok lah mereka di situ. Tapi di luar tempat mereka udah ada anggota sekte itu yang laporan ke Pak Kanselir. Dan saat itu juga Pak Kanselir langsung nyuruh anggotanya buat bikin metong Eve dan juga Lena. Gila banget kan? Take them out. Sir, Kill them both. You heard the Chancellor. Blow it. Saat itu juga langsung ada alat duar yang masuk ke tempatnya Eve sama Lena. Mereka berdua langsung panik dong dan langsung melindungi diri masing-masing dari ledakan itu. Saat itu Eve yang terluka-luka masih bisa selamat, tapi dia langsung samperin Lena tuh yang kelihatan lebih parah karena kayak nggak berdaya gitu. Dan pas disamperin bener aja dong, Lena metong di tempat. Dia udah nggak bisa ditolongin lagi. Duh, baru juga ketemuan kok jadi gini ya?
Abis itu, Eve langsung ganas bikin metong semua orang anggota sekte itu yang masuk buat ngincer dia. Dia bener-bener udah gak kasih ampun nih sekarang. Semuanya pengen dia bikin metong rasanya dalam satu sabetan alat tajam itu. Abis itu, Eve langsung tegesin kalau dia bakal bikin Pak Kanselir metong. Baru belas dendam dia akan tuntas. Wah, ngeri nih, ngeri. Abis itu, Pak Kanselir langsung telepon Bu Ketu. Dia ngerasa terancam sama Eve. Pak Kanselir ngancem kalau misalkan Eve masih hidup sampai malam ini, nanti bakal terjadi perang sama Ruska Roma. Come midnight, she still breathes. Retaliation will be inevitable and total. And if the problem is taken care of, Then I will reconsider my response. Jadinya Bu Ketu bakal ngirim orang buat ngelawan Eve tuh. Wah, bakal banyak nih yang mau kepung Eve. Malamnya ternyata orang yang dikirim sama Bu Ketu ke wilayah pegunungan itu buat bikin Eve metong adalah John Wick. Gila banget kan, orang selegend itu bakal ngelawan Eve. Wah, susah banget gak sih kalau lawan John Wick? Gak lama kemudian, Eve udah ngeliat John Wick nyamperin dia nih. Eve langsung siap siaga buat ngelawan John Wick. Dia langsung tahu Bu Ketu ngirim John Wick buat ngelawan dia. Eve sempat dikasih pilihan buat pergi dari si tempat itu. Tapi Eve tetap mau di situ buat balas dendam. Jadi sekarang dia harus duel dulu sama John Wick nih. Pas lagi duel sama John Wick itu, Eve cenderung lebih sering kalah. Dia dibikin ngos-ngosan sama John Wick. Dan saat Eve skakmat bakal dibikin metong sama John Wick, Eve memohon supaya John Wick biarin Eve coba balas dendam dulu sampai tengah malam. Karena Eve gak terima ayahnya pas kecil dibikin metong. Untungnya John Wick mau kasih kesempatan itu. Midnight. If it isn't done, then consequences. Jadi saat itu juga Eve langsung dibebasin buat balas dendam. Waktunya cuma bentar nih. Ngelihat kondisi di luar, Eve masih belum metong dan berkeliaran. Pak Kanselir langsung mengumumkan protokol buat seluruh warga untuk memburu Eve. Gila banget kan? Eve dikepung satu kampung. Attention. Every citizen is now being called to hunt the outsider. Pas dikepung sama beberapa warga situ, Eve langsung pakai senjetong yang dia dapat dan dia lihat aja dah tuh. Dia harus bisa hidup dan selamat demi balas dendam dan bikin metong Pak Kanselir. Abis itu, Eve nggak sengaja masuk ke gudang yang ternyata isinya ada banyak pasokan senjatong dan peluru. Jadi dia langsung manfaatin nih. Dia siapin semuanya buat battle sama para warga dan juga nanti bikin metong Pak Kanselir. Pas dikepung warga di bawah tanah gudang itu, Eve langsung pakai senjatong barunya, senjatong api. Dia bakar tuh semua yang pengen ngincer dia. Gila, bener-bener ganas banget nih si Eve. Pas keluar gudang, Eve juga langsung ganas ngebakar semua yang ngincer dia. Gila, sangar abis nih si Eve, balas dendam tanpa ampun. Saat itu juga salah satu warga ada yang laporin kalau mereka kehilangan jejak John Wick. Dan saat itu juga Pak Kanselir langsung mau pergi dari situ buat ke tempat lain sambil bawa Ella juga. Duh, gimana nih ya? Tapi yang bikin shock di situ pas Eve lagi kesusahan dan hampir metong, tiba-tiba ada John Wick yang lagi memantau dari jarak jauh di atas pakai senjatong. Dia ternyata mau nolongin Eve nih. Dia mau ngebantu Eve ngelawan warga situ. Gak lama kemudian, Eve udah ngeliat mobil yang di dalamnya ada Pak Kanselir yang mau kabur tuh. Eve langsung pakai senjatongnya buat bikin sopir di mobil itu metong. Dan dia berhasil ngelakuin itu. Sekarang dia bakal menghadapi Pak Kanselir. Di situ Pak Kanselir bilang kalaupun dia metong saat itu juga, desa pegunungan itu nggak bakal berubah. Sistem sekte itu juga akan terus berlanjut. Jadi percuma Eve bikin metong Pak Kanselir. The village will remain, the children will be raised, and the system will continue as it has for the last 1,000 years. Tapi meskipun Eve dengar semua bacotan dari Pak Kanselir, Eve tetap bikin metong Pak Kanselir di saat itu juga. Dia tetap ngelakuin itu. Dan saat itu juga dia ngerasa balas dendamnya tuntas. Abis itu, Eve langsung tolongin Ella. Dia nggak mau Ella sampai ternodai dengan sistem sekte rusak kayak begitu. Nggak pakai lama, John Wick juga langsung laporan ke Bu Ketu kalau Pak Kanselir udah metong di tangan Eve. Bu Ketu langsung shock dan nggak bisa berkata-kata. Yang bikin bersyukur ternyata Daniel masih hidup. Dia lagi dirawat di rumah sakit. Ella seneng banget tuh bisa ketemu sama ayahnya lagi. Sedangkan Eve, gak lama setelah itu dia langsung jadi buronan. Banyak organisasi kriminal yang memburu Eve karena bakal dapat bayaran $5 juta. Gila banget kan? Tapi Eve selalu punya cara sendiri untuk berlindung dan melawan.
Film Ballerina bukan hanya tentang aksi, bukan hanya tentang tembakan atau pertarungan tanpa ampun. Film ini tentang bagaimana rasa sakit bisa membentuk seseorang. Eve dibesarkan oleh kekerasan, dilatih untuk menjadi alat, namun dibalik semua itu ia tetap menyimpan sisi manusia. Balas dendam memang memberi arah, tapi tidak selalu memberi kedamaian. Dan banyak orang baru sadar setelah tujuan tercapai bahwa musuh terbesar bukan hanya orang yang melukai kita. Kadang musuh terbesar adalah luka yang terus kita bawa. Pada akhirnya kekuatan sejati bukan saat kita menjatuhkan lawan, tapi saat kita bisa menentukan hidup sendiri setelah semua kemarahan habis. Gimana nih pendapat kamu tentang film Ballerina? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.